Saya mau tanya itu dong. Jadi Apa? penasaran juga. Yesus menikah di usia 18 itu dari mana ya Oke. Umi? Coba dong. Pertama dari tradisi orang Yahudi. Apa? Tradisi Yahudi menurut Ibu Rita Wahyu. Tradisi. Ya kan Yesus orang Yahudi atau orang Yunani, Dek? Sorry. Yesus itu orang Yahudi bukan? Iya, iya orang Yahudi. Nah, Oke. coba Anda cross check di sini. Sarapan pagi biblikal, the lost years of Jesus. The lost years of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Oke. Ya, Mm-mm. kalau kita lihat di sini, diceritakan dalam Bava Batra 21a, para rabi, Yesus itu rabi kan? Para rabi juga menyarankan bahwa pendidikan Taurat lanjutan mengenai seharusnya dilakukan di Yerusalem. Nah, jadi inilah apa yang dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi. Apa yang mereka lakukan ini? Tahapan-tahapan pendidikan Yahudi, dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar. Jadi dia usia 30 tahun baru mengajar. Sebelumnya ngapain dia? Ini dilakukan. Pada umur 10 belajar Misnah, pada 13 tunduk pada perintah, pada usia 15 mempelajari Talmud, pada usia 18 menjadi pengantin atau lakupah. Itu. Itu yang menyatakan itu orang Yahudi. Bukan Ibu Rita Wahyu, orang Kristen. Tuh. Di Alkitab ada nggak? Di Alkitab Anda kan nggak ada tertulis tentang kehidupannya di usia Oh dia iya, 20, jangan 25. jangan dicopot dari mana-mana dong. Kita kan menjalankan agama itu dari Alkitab, bukan dari mana-mana. Ya silahkan. Saya lagi bicara tentang Kakak, tradisi dan sorry. sejarah. Kakak menjalankan agama kakak dari mana coba? Dari Al-Quran kan? Saya Bukan menjalankan dari perintah tradisi dari kan? Al-Quran. Saya nggak bicara perintah. Saya bicara tentang sejarah Yesus yang dikatakan menikah menurut kajian beberapa scholar, diantaranya Barbara Tering. Oh, Kita kan di sini edukasi. jangan mengambil dari sejarah dong. Sejarah itu kan bukan agama. Beda Loh, ceritanya. bukannya Anda tahu semua agama Anda dari kitab sejarah? Gimana ini? Oh iya, tapi saya tahu, tapi Tuhan Yesus nggak ada dituliskan menikah dia di Alkitab Di itu. mana tertulis kalau dia tidak menikah? Oh, di mana tertulis kalau dia menikah? Kalau gitu. Sama seperti tidak ada tertulis menikah, maka Anda juga tidak berhak mengatakan dia tidak menikah. Oh, apalagi Kalau saya Anda tidak tidak berhak juga Anda Iya, mengatakan Yesus ya udah menikah. kalau gitu kita impas, maka Anda juga gak berhak mengatakan dia tidak menikah. Ya itu, oke. Tadi ada saya dengar juga tadi bukti-bukti dari Ada orang-orang nih, Samaria tadi itu. ada nih, ada dia punya keluarga nih. Orang Samaria tadi saya Nih, dengar tadi sempat saya. orang Samaria nih, menurut situs dari source-nya dari Lauren Astaga, Bloodline situs yang of, dibuka ternyata situs-situs begitu. lah Bukan memang di Alkitab situs, ternyata ya. Oke, bukan lanjut. situs. Lanjut Ini coba. dia, Jesus Christ, Mary Magdalena punya anak 3, namanya Tamar, Justus sama Joseph. Aku pikir si Muhammad tukang kawin. Melawak ternyata kakak membuat itu ternyata. Suruh bini kau ke sini dulu. Kau tahu nggak? Tuhan kau ngambil bini orang dalam kitab. Kau tahu nggak? Suruh bini kau ke sini. Kau bilang si Muhammad tukang kawin. Jadi kalian ini naik ke sini mau menghujat agama aku. Nih ku bongkarkan Bukan. aib agama aku. Nggak ada, nggak ada. Kau tengok ya. Ini Tuhan kau ngambil bini orang loh ya. Bilang sama binimu ya. Tuhan kau yang bapak ngambil bini orang untuk Iya, nabinya. iya. Ya, Iya, makasih nih, ya. iya biar tahu kau bahwa kau kusuruh kau bertanya baik-baik agamaku kau serang. Aku tengok ini ya. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan kau ngambil bini orang untuk nabinya. Hati-hati mulutmu ya. Hati-hati kau memiliki kebencian sama nabiku. Hati-hati kau ketemu sama aku kau. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel. Tuhan kau yang bapak ngambil bini orang ngasih kepada Nabi Daud. Kok nabiku pula kau tuduh tukang kawin? Nabi kau bininya ribuan. Nabi Kareten, bininya ribuan. Solomo tuh, anaknya tuh. Nih punya gundik nabi kau. Nabi di kitab kau punya gundik, termasuk Abraham punya gundik. Apa hebatnya nabi kau? Oke lah kak, jadi panjang ya. Ya makanya ajarin binimu ngomong, ajarin binimu punya adab dan sopan santun. Ketika kau yang bertanya sama aku, kau tanya baik-baik tentang agamaku. Jawab. Jangan kau yang memfitnah agamaku di sini, karena aku cabut lidah kalian nanti. Kok nabiku yang kau jelek-jelekkan? Memang kenapa nabiku menikah? Hah? Kenapa istrinya kalau lebih dari 4? Kenapa? Bukankah dalam kitab kau justru orang pilihan Tuhan kau bininya ribuan? Oke lah kak. Sopan kali Gitu naik ke aja, sini gitu aja lah, Kak. dijawab Makasih ya, Kak. pertanyaan baik-baik malah. Makasih ya Makanya kak. kenapa kalian itu adalah ular beludak? Kalian sok baik depan kami, padahal kalian memiliki kebencian kepada nabiku.
Apa salahnya Yesus menikah? Memang dia kan 100% manusia. Kan normal kan dia? Penghujatan itu ketika mengatakan Yesus menikah. Karena kalau soal itu saya nggak ada saya yang saya pelajari nggak ada buktinya dia menikah, makanya saya tanya. Ada nggak bukti kalau dia tidak pernah menikah? Oh, nggak ada tertulis. Ya Dan sudah, kalau memang dia tidak tertulis tidak pernah menikah, maka Anda tidak berhak mengatakan dia tidak menikah. Sama. sama halnya berarti Saya kakak juga nggak berhak. bukan saya mengatakan dia menikah, yang mengatakan dia menikah adalah orang-orang yang adalah scholar Anda, Kristen Ya, sendiri, Ibu Rita Wahyu. ini Kok kan sama masalah saya? agama. Begini Kak, ini kan masalah Lucu agama. kali Harusnya ini. kan kakak kan ngambil dalil-dalilnya itu dari Bible dong, dari Sejak kapan bicara tentang tokoh harus dari Bible? Ketika Yesus dikatakan mati di salib, kalian sibuk membuktikannya dia dengan bukan tokoh, perkataan Kak. Dia Tacitus. bukan tokoh, Kak. Dia bukan tokoh. Dia bukan Tuhan. tokoh. Tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Coba ayatnya, berikan kepada saya. Oke, saya akan nanti Silakan. nanti suatu saat kakak live nanti akan saya tampilkan Silakan, live. saya tunggu Anda ya. Kita buktikan Saya apakah dia harus- Tuhan atau tidak. Oke, silakan. Anda Ah. belajar dulu seminggu hadapi Enggak, saya iya. dengan tema Satu lagi siapa tadi yang- Tuhan menurut Yesus. Yang apa dari Samaria itu Kak? Tadi Samaria kan ada apa? kakak ada dalil yang kakak Nih bilang ada tadi. dalil nih dalam kitab Anda bahwa Yesus itu dicium kakinya oleh perempuan yang bernama Yes. Maria Magdalena. Anda tahu tidak? Di dalam Yes. kaidah Yahudi tidak boleh laki-laki dan perempuan bersentuhan. Yesus Yahudi atau bukan? Yesus Yahudi bukan? Bukan. Yesus bukan Yahudi. Yesus bukan Yahudi, guys. Dengar ya, teman-teman ya. Menurut Bapak Yovel, Yesus bukan orang Yahudi. Oke lah, saya salah mungkin Kak. Saya karena kurang memahami tentang itu, oke ya. Makanya Saya belajar salah, dulu, nggak bro. tahu. Saya nggak kurang paham, oke itu. Maksud saya gini. Ya. Ini tadi yang orang Samaria yang kakak Aduh, bilang itu kan. Boleh saya bahaya baca ada ininya. Dari mana? Saya kakak nggak tahu ambil yang ayat- Samaria ayatnya? yang mana. Saya bicara tentang Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena itu seorang perempuan yang ditafsir sebagai perempuan sundal menciumi kaki Yesus. Dalam tradisi Yahudi, tidak boleh bersentuh laki-laki dan perempuan kecuali dia suami istri. Itu dari mana apanya itu Kak? Dalilnya? Dari ayat berapa? Dari Talmudnya orang Yahudi. Astaga, dari Yahudi dia ambil bukan dari kitab. Loh, kitab kau itu Perjanjian Lama itu punya orang Yahudi itu. Iya, makanya dari ayat berapa Kak? Apa nama ayatnya biar saya Gitin 5a nih. Apa? Gitin 57a nih. Anda Gitin. buka di Separia ini, Gitin. Gitin. Nih. Gitin 57a, di sini tidak boleh perempuan ini ya. Wanita itu berkata kepadanya, "Tolong jangan sentuh aku karena aku tidak memiliki akad nikah denganmu." Jadi kalau yang boleh bersentuhan itu kalau suami istri. Kok astaga? Setahu saya nggak ada nama Gitin itu punya orang Yahudi, bukan punya Anda, bro. Ini apa nih orang Iya, Kristen ini Kak. bilang Kakak tahu? juga ngambil dari orang Yahudi juga. Ada di kitab dong. Yesus itu hidupnya di mana? Oke, hidup. Tapi apakah orang Yahudi itu percaya semua ke Yesus? Kan enggak. Yang saya tanya, Yesus ini hidup sesuai tradisi apa? Tradisi Yunani atau tradisi Yahudi? Oke, dia hidup di Yahudi. Tapi kan ini kita kan Aduh, belajar Maja. agama, Kak, bukan belajar tradisi. Ya, memang agama Anda kan dari tradisi Yahudi. Oh, enggak. Loh. Dari mana dalilnya kakak? Kakak kan selalu minta dalil nih. Kak saya juga minta dalil nih. Dari mana kakak bilang itu dalilnya tradisi Yahudi agama Kristen itu? Kan gitu. Saya tanya Kak. sama Anda, Perjanjian Lama itu kitab orang mana? Maksudnya? Perjanjian Lama itu kitab orang apa? Oh, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu. Makanya kalau nggak tahu agama bertanya, itu bro. tradisi. Itu Agama kenapa tradisi. saya tanya, saya suruh Anda bertanya karena Anda nggak ngerti apa-apa. Tuhan Anda itu dipercayai sebagai orang Yahudi karena keturunan dari Yehuda. Oke. Tuhan Anda itu datang tidak menghilangkan hukum Taurat. Apa kata Yesus? Aku tidak datang meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya. Artinya dia menjalankan hukum Taurat. Dan dia adalah orang Yahudi dan dia dipanggil sebagai rabi, guru. Dia belajar di sinagog. Ada dalilnya dia bercakap-cakap dengan ahli Taurat. Artinya Tuhan Anda itu menjalankan tradisi orang Yahudi. Disunat hari ke-8 itu tradisi orang Yahudi, agama Yahudi.
Dia Oke. menjalankan hal itu. Saya bicara tentang Tuhan Anda, bukan Anda. Anda dan Tuhan Anda beda. Yesus orang pasti. Yahudi, Anda di luar Yahudi. Benar. Kita Tapi bicara boleh dari nggak? konteks tradisi Yesus sebagai orang Yahudi, maka sah-sah saja dia menikah sebagai rabi. Nah, apa ini orang Kristen ini? Dia bilang Yesus bukan orang Yahudi, orang Eropa Yesus. Itulah kalian itu. Di Alkitab kan ada tertulis juga terkait itu. Saya baca Apa? tulis Alkitab. Apa yang Anda, apa? Saya nggak ngerti nih, Anda mau minta apa sih? Anda tuh meminta apa sama saya? Nggak ngerti saya ini pertanyaannya. Kakak tadi kan membicarakan perempuan yang membasuh kaki Tuhan Yesus kan dan mengelapnya dengan rambutnya kan. Nah, itu kakak ambilkan dari kitab-kitabnya si orang Yahudi. Bukan, itu tulisan dari si Lukas. Konon katanya Lukas tapi anonim. Oh, si Lukas di ini. Apa ini apa? Bang, belajar dulu kitab Anda, Bang. Baru bantah saya, Bang. Abang belajar dulu. Ini saya bantah kakak. Ini saya bantah dengan Apa? Lukas juga kak. Yang bantah apa? Hai, Majang. Iya. Kan kakak Apa? ngambil tadi kan dari. Iya, bantah apa? Saya belum dengar bantahannya. Lama kali ini banyak nih di bawah pasien nih. Anda membantah apa? Membantah yang mana yang dibantah? Ngomong apa tuh Yudo? Le, ngomong apa tuh? Membantah tapi nggak kedengaran suaranya, bro. Suaranya nggak kedengaran. Balik ke kedengaran? sini, nggak kedengaran. Halo? Anda membantah pakai apa? Halo, pakai ayat Quran ayat ini juga ayat kita. Ayat berapa? Ayat berapa? Lu, bentar ya. Lu 36 ayat Lukas. 36, Lukas 36, Lukas 7, Lukas 7. 36 sampai Berapa? Lukas 7 Lukas 7. Terus ayat ayat 36 36. dan selanjutnya lah, mungkin sampai 50 itu kak. Lukas 7 36. Kita baca ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian mencium kakinya dan meminyakannya dengan minyak wangi. Kan ini ayat yang saya kasih tadi. Anda bantah apa? Ya, tadi kan kakak bilang kan itu kan perempuan itu yang kakak curigain kan. Iya, saya mengatakan kepada Anda, dalam tradisi Yahudi, perempuan dan laki-laki tidak boleh bersentuhan kecuali suami istri. Paham nggak sih, bro? Ya memang Tuhan kan bukan soal suami istri. Ya Tuhan kan namanya juga Tuhan, udah beda lah. Beda, jangan. Dari janganlah mana Kak Anda beda. tahu? Janganlah samakan. Dia manusia nggak? Oke, manusia, tapi Tuhan itu adalah perintah Allah yang jadi manusia. Mana dalilnya itu? Itu yang Tritunggal. Mana dalilnya? Itu yang tadi Yesus disalib itu. Bro, belajar dulu, bro. Ya, belajar dulu aja. Kan saya bilang bertanya kalau awam. Udah belajar aja dulu. Nanti baru next ini lagi ya. Kalau saya tiap hari kok live ya. Anda belajar dulu seminggu. Kalau perlu sebulan saya kasih waktu Anda mempelajari kitab Anda. Baru hadapi saya ya. Parah ini. Ya karena Kasian. Ya karena ini aja kasihan aja saya rasa ini judulnya kakak ini kan Yesus menikah usia 18. Ya oke lah itu bertanya. Mungkin kakak berarti belum tahu jawabannya kan itu intinya kan. Kita di sini diskusi, tapi diskusi itu dengan orang yang paham. Kalau Anda nggak ngerti kitab Anda, mending Anda belajar dulu ya. Belajar dulu aja, baru Anda diskusi sama saya, bantah semua data saya gitu ya. Memang data kakak nggak ada yang valid. Ya, itu kalau nggak valid, dari mana Anda tahu kalau data saya nggak valid? Coba indikasi kakak kalau kakak ngomongin Tuhan, ambillah bukti-bukti dari Bible. Itu yang valid. Kalau Ya, ngambil di dalam kakak Bible dia manusia. dari si Poland. nggak, di dalam kitab Anda dikatakan dia manusia. Manusia itu kan normal menikah. Lalu apa masalah kalau dia Oh menikah? iya, tapi di Alkitab itu nggak ada diajarkan Tuhan Yesus menikah. Jangan Gimana? jadi mengada-ngada gitu. Tunggu, Jangan tunggu. ditambahin menikah Tunggu, gitu. berapa Jangan menikah. isi kitab Anda itu menceritakan hidupnya berapa tahun? Saya nggak tahu, tapi intinya ini yang saya
jangan melebar juga, Kak, Di ke dalam kitab Anda tidak ada tertulis Yesus pernah cebok habis buang air besar. Berarti dia nggak pernah cebok gitu. Wah, Kakak nggak perlu juga sarjana kalau untuk membicarakan itu, Kak. Saya Nah, ya nggak, sudah berarti Kakak. pinter kan? Berarti pinter kan? Ya, Kakak Maka nggak perlu kalau sampai tidak sarjana untuk tertulis membicarakan belum itu. berarti tidak ada. Kenapa? Karena kitab Anda hanya menuliskan kehidupan Yesus selama 3 tahun doang. Ya, Jadi oke. kalau ada para Tapi Kakak sarjana nggak bisa meneliti, loh, Hmm. saya kan tidak memaksa di sini. Saya cuma menceritakan kepada Anda bahwa ada pendapat Yesus itu menikah sesuai tradisi Yahudi. Kenapa? Ibu Rita Wahyu menceritakan bahwa yang namanya orang Yahudi itu sebelum jadi rabi di usia 30 tahun dia menjalani kehidupan normal sebagai laki-laki. Itu salah Oke. satunya menikah di usia 18 tahun. Itu kan tradisi Yahudi lah. Astaga. Dia kan orang Yahudi. Tahu Terus nggak? kenapa Tahu nggak Anda yang tradisi orang Indonesia itu, Kak, menikah di bawah umur 30 tahun? enggak, itu enggak ada tradisi. Itu baru ditetapkan baru-baru ini aja kok. Dulu nenek-nenek orang nikahnya 10 tahun, 9 tahun, Ya, 11 tahun. Ya itulah di bawah 30. Kakak dengar nggak di bawah 30? Iya, terus masalahnya Setahun juga apa? bisa kan? Iya, terus masalahnya apa? Ada nggak yang nggak nikah sampai 50 tahun? Ada. Kaitannya dengan ini apa? Ya iya. Jadi kenapa jadi harus tradisi itu jadi yang benar gitu loh? Enggak Ya juga. karena ada kajiannya, dia kan rabi. Ada kajiannya Indonesia itu nikah di umur di bawah 30. Iya, karena Ada dia kajiannya. rabi. Seorang Tapi ada rabi nggak itu yang umur 40 dia nikah atau nggak nikah? ada. Iya, karena ada udah. indikatornya. Ya kita kan kajian di sini bahwa ternyata seorang rabi itu menikah di usia 18 tahun. Lalu masalahnya apa? Ya itu makanya saya bilang, jadi jangan Kakak ambil Nggak, kesimpulan. saya tanya dulu. Saya tanya sama Anda dulu. Yes. Kalau dia mati wajar, kalau dia menikah nggak wajar gitu. Karena nggak ada tertulis, itu yang buat. Nah, di dalam kitab Anda ada tidak tertulis kalau dia mengaku sebagai Allah? Banyak. Mana dalilnya? Satu aja. Kenapa kok jadi Kristen ini hipokrit banget ya? Ketika Yesus menikah, seolah-olah itu ada perbuatan tercela, teman-teman. Tapi ketika dia mati, Gini. dia bilang bahwa itu sah-sah saja Tuhan mati. Nggak, gini, Ketika Kak, dia tanya, mana tertulis dia menikah? Sama seperti tidak tertulis bahwa dia tidak pernah menikah, juga tidak tertulis dia menikah. Maka 50-50. Itulah Gini, disebut dengan gini. kajian. Kita- Sebentar dulu. Oke, Kajian lanjut. itu pendekatannya adalah hermeneutik. Hermeneutik itu membaca tradisi orang terdahulu. Makanya ada kajian yang mengatakan kemana Yesus selama 30 tahun. Kalian itu kan Kristen, tahunya tentang Yesus kan selama 3 tahun doang. Kan tidak selama 33 tahun kalian tahu. Karena kalian nggak tahu kehidupan dia waktu dia umur 25 tahun. Maka banyak orang membuat kajian seperti Barbara Tering. Nah, dalam tradisi Yahudi, yang namanya laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan kecuali suami istri. Itu tradisi Yahudi. Mana dalilnya saya sudah tunjukkan dalam Sefaria Gitin pasal 57. Itu aturan Yahudi Talmud. Gini. Nah, Yesus ini kan orang Yahudi. Oke. Kalau memang dia melanggar aturan Yahudi ya nggak apa-apa, akui. Oh, Yesus itu tukang langgar, Bu. Dia melanggar aturan-aturan Yahudi. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti dia Oh, melanggar iya. aturan Yahudi. Oh iya, memang dia nggak mengikuti Yahudi itu karena Yahudi itu bukan nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Loh, Ngapain harus dia? kenapa harus dia ngikutin kenapa ada kaitan dengan dipercaya kepada Yesus? Yang saya tanya ini sebagai Yahudi dia melanggar aturan-aturan Torah nggak? Talmud nggak? Kan itu. Nggak, sebenarnya kita nggak keberatan kalau memang tadinya Yesus itu nikah Ya ada di sudah. Alkitab, kita nggak keberatan. Loh. Tapi Kakak kan Sama menambah-nambahin di kitab Anda tidak tertulis. Kan saya nggak bilang di Bible Anda. Saya bilang kajian tentang Yesus menikah ini ada dalilnya, datanya, indikasinya ada. Mana saya tunjukkan. Ditemukannya Malcolm Talpiot, ya. Kemudian adanya Barbara Tering, seorang profesor yang menemukan papirus, ada pernyataan kalau nggak salah Yesus my wife gitu. Dan kemudian walaupun itu dibantah oleh orang Kristen, tapi setidaknya ada kajian itu. Dan Bu Rita Wahyu menjelaskan orang-orang Yahudi sebelum menjadi rabi di usia 30, dia menikah di usia 18 tahun. Nah, kemudian ada indikasi lagi bahwa dalam kitab Anda di Lukas pasal 7 ini dia bersentuhan dengan perempuan. Sementara orang Yahudi itu tidak boleh bersentuhan kecuali suami istri. Ya kan ada dalilnya ini. Itu kan kajian. Oke lah, ini kan jadi diskusi-diskusi yang memang nggak ada ujungnya lah kalau begini Loh, ya. kalau diskusi itu kita sedang membicarakan sesuatu yang ada dasarnya. Dasarnya apa? Dalil. Dalil itu apa? Penelitian boleh, tertulis boleh, Ya, rasio boleh. kalau tentang Lah, kalau Alkitab, Anda mengatakan dia tidak menikah, Anda tunjukkanlah bukti kalau dia tidak Kalau pernah menikah tentang- sama sekali. kalau tentang Kalau Tuhan Anda Yesus bentar dulu. dibahas, Kak. Kalau Anda Kalau tentang katakan Tuhan begini, Yesus, bentar. Kalau dalilnya Anda dari bilang Alkitab. begini, bentar. Kalau Anda bilang begini, oke. Kalau begitu Anda hanya merujuk kepada Yesus yang ada di Bible gitu, oke? Oke. Yes. Kalau begitu Yesus tidak pernah ada selama 30 tahun. Udah, fix, clear.
Nggak pernah ada, maksudnya? Iyalah. Karena kan cuma tertulis dia cuma 3 tahun di kitab Anda. 30 kan tahun dia lahir, belum tertulis. lahir kan tertulis. Mana tertulis coba? Oh, jadi yang lahir di Bethlehem itu siapa? Mana saya tahu? Anda lah yang Itu buktikan. makanya- Ini gimana ya sih? kakak kan nggak tahu sampai ke situ. Jadi ya kakak makanya sekarang Bro, bilang cuma 3 tahun. apa saya segala kan macam. bicara Kakak kan nggak tentang bagaimana pemberitaan di kitab Anda itu menceritakan tentang Yesus hanya selama kesaksian murid-muridnya 3 tahun karena tahu. Oh, muridnya nggak hidup bersama. Dia lahir pun Jadi apa? Nah, tanggal oke, 25 murid-muridnya apa? itu, Tanggal 25 murid-muridnya, kan kakak tahu kan, oke, itu hari besar oke. Kristen kan? tanggal ada tertulis tanggal 25 dia lahir di Bible Anda. Tanggal 25. Ada tertulis di Bible. Oh, itu jadi dibuatkan ke tanggal sekarang itu. Mungkin itu dulu dipakai bukan tanggal mungkin. Kenapa ya, ketika tanggal yang tapi tahu dirayakan nggak, di tanggal Mari gini, 25 tidak ada tertulis Anda imani, Saya- tetapi ketika saya mengatakan secara indikasi dia sah saja menikah, Anda bilang tidak ada tertulis tanggal 25 saya nggak ada bukan- tertulis tapi diimani. Saya bukan tanggalnya. Ini Anda hipokrit. Bukan. Loh, Bukan tanggal tanggalnya yang kita 25 bahas, bukan Desember itu tanggalnya yang menjadi kita bahas. ritual di Tapi agama Anda. Momen yang dibahas, bukan tanggal Ya yang momennya dibahas. kenapa momennya tanggal 25? Apa Itu nggak alasannya? tahu tanggalnya. Intinya momennya ada Artinya ada kamu kelahiran. adalah orang yang hipokrit atau standar ganda. Enggak Ketika juga. tidak ada tertulis, lah iyalah ini saya buktikan nih. Tidak ada tertulis dia lahir tanggal 25, Anda di agama Anda rayakan tanggal 25. Ketika tidak tertulis dia tidak menikah atau dia menikah, Anda katakan mana tertulis dia menikah, harus ada tertulis, baru saya imani. Tidak ada tertulis dia lahir tanggal 25, Anda imani. Ketika tidak tertulis dia menikah secara eksplisit, tapi saya bisa tunjukkan indikasinya, Anda bilang saya ngarang bla 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 bla. Ini Anda adalah orang hipokrit, munafik. Soal itu kan yang kita bahas bukan soal tanggal, tapi momen itu. Saya Momen lagi itu. memang tidak bahas tanggal, tapi saya membahas bagaimana Anda hipokritnya, bro. Hipokrit Bukan itu hipokrit. artinya apa? Bukan hipokrit. Munafik. Saya Ketika tanggal- tidak gini, ada Kak. tertulis dia menikah, Anda bilang dia tidak tertulis menikah, maka tidak Saya- mungkin dia menikah. Ketika Yes. tidak tertulis tanggal 25 dia dilahirkan, Anda percaya dia tanggal 25 dilahirkan. Kan lucu Anda ini. Bukan yang saya tanya nikahnya bukan bulan, bukan tahunnya yang saya tanyakan. Nikahnya. Saya juga sedang membahas bagaimana Anda itu hipokrit. Saya membawakan dasar hipokritnya Anda itu. Apa dasar Kritik. hipokritnya Anda? Ketika tidak ada tertulis dia menikah, dia tidak menikah. Mana tertulis dia menikah? Tritunggal dan tanggal 25 Desember tidak ada tertulis, tapi Anda imani. Lucu kan? Kakak Ketika nggak kita paham. tanya kenapa Anda Terlalu- percaya terlalu- dia? kakak Karena terlalu tradisi. naif Gini loh, terlalu naif kakak untuk mengakui apa yang saya maksud gitu loh. Saya tidak naif. Saya ini bukan tipikal orang yang naif. Sorry ya, saya realistis banget loh orangnya. Ya, loh. makanya saya bilang. Ketika saya Masa- tunjukkan gini, indikasi gini. dia menikah, Anda bilang mana tertulis dia menikah di kitab kami? Kalau tidak ada kitab kami, tadi tidak beriman. Kami tidak beriman, kami tidak akan percaya. Tahu nggak yang saya Ternyata tanyakan ke kakak? ada orang yang sama, orang yang ngomong tidak tertulis Anda tidak beriman, mengimani Yesus lahir tanggal 25 Desember tapi tidak tertulis dalam kitab Anda. Mengimani Yesus adalah Allah tapi tidak tertulis di kitab Anda. Mengimani ada Tritunggal tapi tidak tertulis di kitab Anda. Ini namanya hipokrit alias munafik. Oh iya, saya meyakini lahirnya bukan tanggalnya dan saya mengkritik nikahnya bukan bukan Tanggal tahunnya. 25 itu sekarang saya tanya, dasarnya dari mana? Saya nggak tahu dari saya, tapi saya yakini Ya sudah, Tuhan Yesus ketika karena ada kalian tertulis. Kristen mengada-ada tentang tanggal lahir Yesus, kenapa boleh? Kenapa saya ketika punya indikasi kan dia menikah, tanggal- kenapa saya tidak boleh? Kalau kakak mau bilang tanggalnya mengada-ngada itu terserah. Tapi kalau Artinya lahirnya, kamu, kalau loh, lahirnya- itu kalau memang lahirnya kakak mengada-ada. bantah, Tunjukkan kepada saya di kitab Anda kalau dia lahir tanggal 25 Desember. nggak apa-apa. Kalau tanggal itu oke, saya yakuin mengada-ngada lah itu. Tapi kalau lahirnya Anda ada. akui, tunggu dulu, sebentar. Anda akui itu mengada-ngada, berarti Anda Nggak tahu, akui tanggal 25 mungkin Desember. mengada-ngada Orang atau Kristen gimana. Saya itu juga nggak paham berarti dapat orang tanggalnya Kristen itu. setiap tanggal 25 Tapi- Natal itu mengada-ada berarti. Nggak Kenapa saya tahu. butuh kejujuran? Oh, Saya nggak. pengen tahu ini Anda laki-laki atau bukan. Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Kalau memang Anda standarnya adalah harus ada yang tertulis, maka Anda harus konsisten dengan itu. Kenapa? Anda Kristen, Anda yang beriman di sini. Saya akan gugurkan pernyataan bahwa Yesus menikah karena memang tidak tertulis dalam Bible. Kecuali Anda akui dulu bahwa segala sesuatu yang tidak tertulis di Bible itu semuanya adalah dusta. Jawab dulu. Kita hapus nih, saya minta Nandar untuk menghapus tema ini. Tapi Anda jujur, segala sesuatu yang tidak tertulis dalam Bible dan diimani oleh orang Kristen maka itu adalah dusta. Silakan, mari kita jor-joran di sini. Ayo, berani nggak? Oh iya, yang Oke. tertulis iya dong. Oke, harus kalau tertulis begitu dong. akui
tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus dan Tritunggal itu adalah dusta yang nyata. Silakan akui. Kita hapus. Nandar langsung hapus ini Nandar. Kalau diakui Nandar, kita harus fair. Nggak ada yang bilang itu. Tapi kalau kita permasalahkan Inilah dengan Anda tanggal hipokrit. Ketika Anda mentang-mentang Kristen lalu Anda katakan tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus tapi tidak ada tertulis di sini entah datang dari mana itu, Anda bilang itu diimani. Iya, ada, benar, nyata, haleluya. Ketika saya menunjukkan menurut Ibu Rita Wayu dan menurut beberapa situs bahwa dia menikah, Anda bilang saya mengada-ada karena tidak tertulis dalam Bible. Saya bahkan siap untuk menghargai Anda yang punya pemikiran. Pokoknya yang diimani yang tertulis saya ikuti mau Anda, saya menghargai Anda. Oke. Mari kita di sini adil. Kalau begitu, akuilah sekarang yang tidak tertulis dalam Bible tapi dipercayai oleh Kristen, maka itu dusta. Silakan. Saya bilang Nanda tolong hapus ini. Boleh nggak saya ini sedikit seperti gini? Saya tidak mau lari-lari. Saya mau kita konsisten biar. Iya. Silakan. Kalau Anda akui tidak ada tertulis maka diimani Kristen maka itu dusta. Akui dulu itu biar kita kita di sini loh, konsisten. Kelahiran itu tertulis. Tanggal 25 Desember. Nggak tahu saya. Kelahiran yang itu dirayakan tanggal 25 Desember Natal itu hari apa? Kelahiran. Kalian tanggal 2 Desember itu ngapain? 25 Desember ngapain? Gereja kebaktian. Itu memperingati apa? Kelahiran. Di mana tertulis? Saya meyakini kelahiran itu bukan soal tanggalnya. Kenapa tidak ada tapi Anda yakin? Saya meyakini kelahiran itu bukan tanggal. Tadi katanya Anda hanya meyakini yang tertulis. Oh iya, sekarang Anda meyakini. Makanya saya yakini kelahiran itu. Saya tanya tanggalnya bukan kelahiran. Tanggal 25 Desember itu Anda bilang kelahiran bukan tanggal. Tanggal 25 Desember itu kelahiran siapa? Kelahiran Tuhan Yesus. Di mana tertulis? Kok mengada-ada? Kok mengada-ada? Tadi Anda tuduh saya mengada-ada. Sekarang kenapa Anda mengada-ada? Kok mengada-ngada? Mana tertulis tanggal 25 Desember dia lahir? Oh, itu saya nggak mempermasalahkan tanggalnya itu. Saya yang mempermasalahkan sekarang. Saya mempermasalahkan. Anda mempermasalahkan kajian saya mempermasalahkan statement Anda. Berarti Anda menipu orang. 5.400 orang Anda 5.400 orang Anda tipu berarti. Kok tipu? Anda yang bilang kalau seandainya tidak tertulis kata Anda itu mengada-ada kan Anda yang bilang tadi. Loh kenapa nggak ngikutin parameter sendiri kan Anda yang bilang kalau tidak tertulis berarti mengada-ada. Pertanyaan saya tanggal 25 Desember Anda tidak tertulis. Saya nggak mempermasalahkan tanggal. Saya mempermasalahkan tanggal. Oh iya itu urusan kakak lah kalau kakak masalah tanggal. Lah kalau gitu urusan saya juga mengkaji ini. Kenapa Anda yang ngurus saya? Saya cuma membawakan kajian. Kalau Anda tidak bisa bantah jangan banyak atur di sini. Saya kan menunjukkan dengan data. Dari mana pernyataan Yesus menikah tanda tanya. Saya kasih data-datanya, indikasinya. Lalu kenapa Anda mengatakan saya tidak percaya kalau tidak tertulis? Lalu ternyata tanggal 25 tidak tertulis dalam kitab Anda. Inilah kenapa saya katakan Anda hipokrit, bro. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Jadi kalau Anda punya parameter, pastikan parameter itu Anda ikuti dulu, bro. Kalau Anda tidak mengikuti parameter itu, jangan memberikan parameter kepada orang lain. Kenapa? Parameter itu nanti kami tuntut juga. Bisa nggak Anda penuhi itu? Seperti itu ya, bro ya. Nah, jadi mohon dengan sangat. Kita di sini diskusi akademik, kita menggunakan literasi. Kalau saya mengada-ada, artinya saya menyampaikan sesuatu yang tidak tertulis. Saya membawa beberapa sudut pandang dari tradisi Yahudi. Kalau Anda katakan Anda percaya dia tidak menikah, ya sudah nggak apa-apa. Toh kami juga mengatakan dia pasti menikah kok. Tapi kalau kami umat Islam, wajib ya, kami percaya bahwa Rasul-Rasul itu menikah karena kami punya dalilnya. Bahkan kalau saya katakan Yesus menikah itu dasarnya adalah Al-Quran saya. Kalau Yesus adalah Nabi Isa, Nabi Isa menikah. Itu kayak itulah kak. Aku nggak berani mengerucut ke situ, tapi kakak bilang iya itu kan tertulis di Alkitab, di Al-Quran kan. Bro, saya dari tadi tidak bawa Al-Quran loh bro. Enggak, saya bawa literasi yang dibawa Ibu Rita Wayu. Tentang Nabi Muhammad kan. Nggak ada, saya lagi nggak bahas Nabi Muhammad. Anda kan saya tadi Anda. Apa ini orang ini? Ini orang ini ngomong apa ini? Anda tahu nggak? Dari tadi Anda itu naik ke sini saya suruh bertanya tentang agama saya. Tapi Anda tanya tentang tema. Anda kan bertanya dari mana data? Kalau Yesus menikah, saya tunjukkan beberapa data. Pertama, dalam Gitin dikatakan tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan kecuali suami istri. Anda kalau mau mengakui bahwa dia adalah orang yang menentang ajaran orang Yahudi dan semua hukum Taurat dan hukum Yahudi, silakan saja nggak apa-apa. Berarti dia penentang ajaran Yahudi, nggak apa-apa. Kita di sini bebas kok berpikir kok. Bukan berarti saya memaksakan pendapat saya dan pendapat para orang-orang di sini. Saya tunjukkan kepada Anda
usia 18 tahun Rabi Yahudi itu menikah. Itu aturan mereka. Nah, kemudian saya juga tunjukkan bahwa ada situs yang menunjukkan ada keluarga dari Yesus. Yesus Christ, Mary Magdalene, Tamar. Saya cuma tunjukkan ini doang kok. Bahkan ini kalau dikatakan ini adalah kabar hoax, silakan laporkan kabar ini. Mari kita kaji bersama-sama. Ini dari source-nya yang jelas. Source-nya apa? Lauren Bloodline of the Holy Grail Bible Genealogy. Ini adalah family tree. Kalau Anda mau bilang ini salah, ya silakan. Saya hanya menghimbau bahwa ada loh datanya di sini. Jadi kalau Anda mau membawa antitesis, bawa antitesis. Jangan Anda bilang kan tidak tertulis loh. Memang semua tertulis tentang Yesus, tidak. Umur dia 12 tahun, 15 tahun, 14 tahun tidak ada tertulis. Bukan berarti hidupnya nggak pernah ada pada waktu itu. Itu loh. Paham? Ya, jadi kalau nggak tertulis maksudnya gimana, Kak? Loh, Anda yang bilang kok. Saya ini kan bicara tentang tokoh peradaban yang dibahas oleh banyak orang. Siapa namanya? Yeshua. Si Yeshua ini siapa? Dituhankan sama orang Kristen. Dianggap sebagai nabi palsu. Orang Yahudi bilang, bagi kami dia adalah rasul dan utusan Tuhan. Dia kan tokoh peradaban. Lalu apa masalahnya kalau ternyata terbukti dia menikah? Sebenarnya nggak ada masalah. Itu bukan hinaan kepada dia, justru itu adalah pujian. Saya juga nggak bilang hina, Kak. Saya juga nggak bilang hina. Enggak. Ya sudah, nah Anda kesini kan mempertanyakan. Anda kan bertanya, dari mana data kalau Yesus menikah? Saya sudah tunjukkan. Lalu bantahan Anda apa? Bantahan saya yang dalam kitab nggak ada, karena nggak pernah saya. Karena Kakak bilang Ya tadi dari karena Samaria. nggak semua. Salah Kan salah saya sudah satunya dari bantah Samaria. tadi. Wanita Samaria tadi kan. Kan saya sudah bantah cara berpikir Anda secara logika. Kalau Anda mengatakan tidak ada tertulis maka itu tidak pernah ada, berani nggak Anda mengakui sebagai parameter Anda, Yesus tidak pernah tertulis cebok setelah buangan besar, apakah dia tidak pernah cebok? Oke, jadi wanitanya siapa itu? Maria Magdalena kan tertulis di situ. Maria Magdalena. Hanya karena dibasuh kakinya tadi jadi itulah istrinya gitu. Loh, kenapa Anda bilang begitu? Kan saya tunjukkan 4 data tadi, bukan Ya, karena tadi sembarangan kan itu. saya udah tunjukin Lukas tadi. Bahwa Kan dia saya perempuan yang tunjukin berdosa 4 karena dia data dimaaf- tadi. Karena dia dihapus dosanya, makanya Nah, dia. apa masalahnya? Kok apa Apa masalahnya? masalahnya memang? Terus? Dia kan perempuan yang berdosa. Ya terus? Masalahnya Karena apa? Tuhan Kan tadi Yesus datang ampuni. ke rumah itu, dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu memang mulia. Ya terus kenapa emang? Ya, dosanya dihapus kalau memang mengikuti Ya Tuhan terus Yesus. apa masalahnya? Kaitannya dengan Yesus menikah apa? Karena kakak bilang jadi itu ininya istrinya. Wow. Anda tahu tidak? Saya membawa dalil itu. Di dalam hukumnya Yahudi tidak boleh laki-laki dan perempuan bersentuhan kecuali suami Hukum Yahudi, istri. hukum Alkitab Loh, kita bawa. hukum Alkitab apa ini? Kan di Yesus itu orang Yesus itu orang Yahudi, bro. Pertemuannya dengan perempuan itu ada tertulis di Alkitab loh. Kenapa yang dengan di Alkitab itu kakak ambil coba? Lah memang nggak ada masalah di situ terus? Itulah kakak maksudnya. Jadi yang Apa? mana yang menguntungkan ini kakak apa namanya itu? Apa ini? Kakak itu yang kakak ambil. Nggak Kenapa kebenaran. malah nyerang pribadi? Bukan argumen saya diserang ini orang Bukan. ini. Kakak nggak Apa ngambil ini? untuk kebenaran gitu loh kak. Apa definisi kebenaran itu, bro? Oh iya, membuktikan fakta-fakta dong. Oke, mana faktanya Yesus pernah bangkit dari kematian? Jangan lari dong. Kenapa begitu? Ini kan tema kakak ini kita Kenapa bahas kan dia ketika menikah. Anda mengatakan bahwa kebenaran itu adalah fakta-fakta yang ada, lalu saya tanya, mana fakta-fakta Yesus pernah bangkit? Anda langsung tidak mau Jangan membahas. jadi melebar kak. Yesus ini menikah. Saya kan, di sini kata-kata. sudah tidak membuktikan lagi tema. Saya membuktikan betapa hipokritnya umat Kristen kalau naik ke kamar kita. Fokus Iya. dong. Oh, saya fokus banget ini. Malah Ya, itu. sangat fokus saya. Tema kakak ini yang kita bahas fokusnya gitu loh. Saya sudah membahas tema ini. Anda tidak membantah kok tema ini. Mana Kok nggak bantahnya? bantah? Lukas tadi Mana kan bantahnya? bantah. Lukas tadi justru ayat yang saya kasih kepada Anda. Bahkan duluan saya kasih ayat itu kepada Anda. Enggak. Kakak, Loh, kakak ayat cuma itu satu yang ayat, saya cuma satu kasih. ayat, cuma satu ayat doang kakak baca. Ya terus masalahnya bantahnya di mana? Apa bantahnya? Retorikanya bagaimana coba? Kenapa dia membasuh kakinya? Gara-gara Kenapa? dia orang pendosa. Dia memohon Ya, maaf terus? kepada Tuhan Yesus. Yes. Ya terus? Alright. Ya terus kenapa? Dia bukan berarti jadi nikah dia dengan itu gara-gara dibasuh kakinya. Astaga. Simpel Iya, banget. terus masalahnya apa? Bantahannya apa? Kan kenapa? Tadi kan kakak kan Ini dia orang menyuci ngerti nggak kaki sih Tuhan membantah? Kamu ngerti arti membantah nggak? Membantah Ya, itu itu. tidak mungkin dia menikah karena begini. Lah apa masalah di situ?
Oh iya, memang tidak mungkin dia menikah. Kenapa dia menolak kaki Tuhan Yesus? Karena Kenapa? dia orang pendosa, dia ingin mengampuni dosanya karena Yesus adalah juru selamat. Oke? Dari di mana di situ dia mengatakan bahwa Yesus juru selamatnya? Seperti Anda bilang tuh di mana Enggak spesifik tertulisnya? begitu, tapi Oh, berarti itu- menambah-nambahi enggak perkataan Tuhan menambah. berarti. Boleh saya bacain? Boleh dibacain, dibantu? Silakan. Tapi kalau saya Kenapa di sini? Kalau Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Kalau dia nikahi perempuan itu apa masalahnya? jangan lanjut Kak. Jangan Sambil potong. menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Apa masalahnya di sini? Bantahnya Nah, itu. apa? Jadi itu kesimpulan kakak Perempuan- jadi nikah iya. dia dengan itu gitu. Iya kalau dia nikah memang kenapa? Loh kok ketawa? Jadi aneh kak. Loh, Anda tahu prosesi pernikahan orang Yahudi? Hah? Dia Tahu pun datang, prosesi- tahu nggak sih? Dia pun datang ke situ karena diundang untuk makan. Mana tertulis dia diundang untuk makan? Ah, kakak dari judulnya aja pun begitu tadi kok kakak. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk Tuh. makan di rumahnya. Yang diundang itu Yesus. Ya itu diundang, Yesus diundang untuk makan ke situ. Iya, Tiba-tiba jadi betul menikah lah, dia terus? gara-gara ada wanita itu. Loh, Simpel kalau dia banget. menikah di tempat itu kenapa? Nggak Wah, ada. ada, Li. Nggak Kenapa? kuat. Gini loh, apa masalah kalau seorang menikah, dia laki-laki di tempat orang, kalau dia menikah apa masalah gitu Nggak loh? ada Masalahnya apa? masalah kak, tapi Nah, nggak terus? sesuai gitu loh. Nggak sesuai dengan apa? Dengan apa yang kakak ucapkan tadi langsung itu nikah itu dinikahin Tuhan Yesus gitu Yang loh. saya tanya, kalau dia menikahi perempuan itu pada saat itu, di mana bantahannya? Ya itu dia nggak ada nikah. Apa? Loh, kalau dia bersentuhan laki-laki dan perempuan, di dalam orang Yahudi itu tidak boleh kecuali suami istri. Maka ketika seorang perempuan telah mencium kaki, itu biasanya mencium kaki suaminya. Begitu. Pertanyaan saya, apa masalahnya di situ? Kalau ternyata itu prosesi pernikahan menurut Barbara Tering. Barbara Tering membawa Barbara Tering itu seorang profesor Kristen agamanya. Ada bukunya tentang pernikahan Yesus. Dia yang membuat retorika bahwa ini indikasi Yesus menikah, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Dan kalau kalian menolak tentang itu ya silakan bantah. Pakai apa membantahnya? Ya itu pakai Alkitab tadi itu. Kan udah Lah kakak baca apa? tadi. Apa ini bro? Ya bantahnya apa? Dia diundang makan ke sana. Udah. Ini orang ini normal gak otaknya teman-teman? Sangat normal. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Kalau seandainya dia ada di tempat itu, lalu dia melakukan prosesi nikah dengan perempuan, Tanya dengan dulu apa prosesi alasannya ke tempat itu? Apa alasannya tempat itu? Ya alasannya kan dia diundang di situ. Ah, diundang tiba-tiba Iya. jadi nikah dia. Lah kalau dia nikah, emang kenapa? Apa aneh? Lah, Oke lah emang kak, oke masalah? mantap lah kak, lanjut lah kak. Enggak, tunggu dulu. Emang kalau ada orang diundang karena dia adalah guru di rumah itu dan dia diundang makan walimah di rumah itu, lalu dia melakukan pernikahan itu berdosa kiranya? Aneh, nggak lazim. Ya lazim-lazim aja lah. Pertama dia guru, Tapi yang nggak kedua dia nggak begitu. punya Tapi rumah, nggak begitu dia tidak punya jalannya. tempat. Loh, kok Anda pula yang ngatur? Anda, saya Anda baca. bisa tidak membuktikan kepada saya bahwa dia mengatakan saya tidak akan menikah dengan perempuan dan saya tidak pernah menikah. Ada tidak tertulis seperti itu dalam kitab Anda? Dan gak ada yang tertulis dia menikah. Ya kalau gitu juga sama, tidak ada tertulis bahwa dia tidak pernah menikah. Ya, makanya Artinya, jangan kampanye. ketika Anda mengatakan dia tidak menikah, saya juga bisa mengatakan dia menikah. Karena apa? Kita sama-sama 50-50. Saya tidak salah, Anda tidak salah. Kenapa? Makanya yang lebih kuat argumennya yang mana? Maka secara tradisi normal dia menikah. Lebih kuat saya. Kenapa? Banyak profesor yang menunjukkan indikator dia menikah. Iya, Nah, Anda tapi apa indikatornya dia mengatakan dia tidak wanita yang menikah? kakak bilang itu jadi istrinya di Alkitab tertulis. Itu masalahnya. Loh, kan saya bilang tidak tertulis Yesus itu cebok setelah buang air kecil. Apakah dia tidak pernah cebok? Iya, begini. Yang wanita yang kakak Ini saya tidak mau tuduhkan berputar-putar ya. Ini berputar-putar dari tadi. Anda kalau mau bantah berputar-putar. Yesus tidak menikah, silakan bantah. Bantahnya pakai apa? pakai dalil Lukas tadi. Yang mana? Mana dia tidak Yang menikah tadi. di mana? Kakak baca lah sampai habis. Iya, kalau dikatakan Barbara Tering, prosesi seperti itu adalah prosesi pernikahan. Masalahnya di mana, bro? Di mana Barbara Tering itu membuat proses itu bahwa di Lukas itu dituliskan memang prosesnya begitu gitu. Karena di tradisi Yahudi tidak boleh bersentuhan laki-laki dengan perempuan kecuali Oke lah, suami ini istri. akan debat Mak apa Jam. ini Kak? Nggak ada ujungnya kalau Anda kayak gitu. ngerti hermeneutik nggak? Enggak.
Ya sudah, makanya belajar dulu hermeneutik. Oke. Ya sudah, hermeneutik itu ada menafsir. Menafsir itu melihat tradisi yang terjadi zaman dahulu kala itu seperti apa. Maka orang akan menyimpulkan, oh dulu, makanya di kitab kalian itu dikatakan dia disunat hari ke-8. Karena memang orang Yahudi waktu kecil itu disunat hari ke-8. Giliran dia disunat ke-8 karena orang Yahudi. Giliran ternyata tradisi Yahudi, Rabi itu menikah di usia 18. Kalian bilang, tidak tertulis dia menikah. Sama seperti tidak tertulis dia tidak pernah menikah. Begitu juga tidak tertulis dia menikah. Artinya apa? Ada probabilitas dia menikah, ada probabilitas dia tidak menikah. Tapi berdasarkan literatur yang ada, indikator lebih kuat dia menikah. Pertama, dia manusia normal. Yang kedua, dia bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, ditemukan di makam Talpiot ada nama Yeshua Bar Joseph. Makanya saya tunjukkan tadi situsnya ini, ada makam keluarga Yesus. Ini dia datanya. Yesus Christ, Mary Magdalene, anaknya Tamar, Justus sama Joseph. Ini bukan saya, ini dari ini nih, situs ini nih. Kalian kalau mau marah, mau bilang ini hoax, silakan kalian bubarkan situs ini. Saya cuma memberikan informasi ada situs beginian. Dan kemudian saya menunjukkan fakta-fakta secara tradisi Yahudi. Kakak membuka forum begini, harusnya kan kakak membahas agama, harusnya kan kakak ambil dalil-dalil dari agama juga. Kok Anda ngatur saya malahan ini? Tapi terlalu besar forum kakak ini untuk hal-hal seperti itu gitu loh. Loh, kok terlalu besar forum saya untuk itu? Saya membahas apa yang tidak pernah dibahas oleh orang lain, apa probabilitas yang terjadi. Anda ini di sini saya izinkan bertanya tadi. Kalau Anda berilmu, Anda naik, Anda jelaskan. Tapi karena Anda tidak berilmu, saya suruh Anda bertanya. Anda bertanya dari mana Uni tahu kalau Yesus menikah? Saya kasih data. Anda bisa nggak bantah data ini? Ya, ada 4 data yang saya kasih. Pertama, dalam kitab Lukas dia menyentuh dia menyentuh perempuan yang bukan mahram. Ternyata menurut tradisi Yahudi dalam Gitin, laki-laki dan perempuan itu tidak boleh bersentuhan kecuali suami istri. Yang pertama itu. Yang kedua, ini ada literasi yang mengatakan ini Yesus menikah dengan Mary Magdalena. Makanya disulit di sini apa? Genealogy of Christ. Ya, silsilah Yesus Kristus. Dan selanjutnya, ternyata di dalam ini dikatakan menurut Ibu Rita Wahyu, kenapa Yesus tidak dituliskan kehidupannya selama bertahun-tahun? Menurut tradisi Yahudi, laki-laki itu umur 18 tahun sebelum jadi rabi di usia 30 tahun dia menikah. Ini datanya Ibu Rita Wahyu nih. Di manakah Yesus ketika berusia 12 sampai 30 tahun? Nih, ini adalah teori yang dibawa oleh orang Kristen sendiri, bukan kami. Kami hanya mempertanyakan kepada Anda, bantahannya apa kalau dia tidak menikah? Ternyata karena tidak tertulis. Lah, itu tidak bisa dijadikan patokan kebenaran. Kenapa? Memang banyak yang tidak tertulis tentang Tuhan Anda di kitab Anda. Mau bilang tidak ada, berarti dia nggak pernah cebok gitu. Kakak membuat dalil dari situ. Kalau saya membuat dari pandangan tradisional dari gereja-gereja boleh bahwa Tuhan Yesus nggak menikah. Ya silahkan. Ya itu. Bawa datanya. Mana datanya? Karena dia fokus dalam menyelamatkan manusia. Ada datanya sih di Google. Kakak boleh. Ya silakan. Saya tanya dulu, gereja Anda itu mentafsir Yesus tidak pernah menikah berdasarkan apa? Berdasarkan misinya. Mana misinya dia tidak menikah katanya? Fokus misi. Coba dia bilang fokus misi saya menyelamatkan tidak menikah, mana coba? Oh, di mana tuh? Di mana tuh juga Kak? Kalau itu tadi kalau Kakak bilang itu kayak gitu sistemnya, kenapa Kakak tadi ngambil dari website? Kan Anda yang mengklaim, ini gimana ini orang dia yang mengklaim, dia pula yang tidak bisa membuktikan. Saya mengklaim, saya buktikan. Saya mengklaim, ya mana websitenya? Oh iya, ini menurut. Kalau saya bisa menjelaskan, Bu Rita Wahyu ini kan pakai website. Saya bisa menjelaskan, ini Bu Rita Wahyu yang mengatakan ini menggunakan pendekatan tradisi Yahudi. Ngerti nggak sih bro? Hermeneutik ngerti nggak sih? Iya. Nah, penafsiran itu bisa mempelajari tradisi terdahulu orang Yahudi. Ini orang-orang ini yang mengatakan Yesus itu secara tradisi bisa saja menikah itu karena melakukan pendekatan tradisi. Oh, tradisi Yahudi dulu apa ya? Kalau rabi itu apa sih yang dilakukan? Pertama dia belajar Iqra, kedua dia belajar Misfot, kemudian dia belajar Misnah, kemudian dia menikah. Itu tradisi Yahudi. Dari mana orang tahu? Dari tradisi Yahudi, karena dia rabi. Nah, itu namanya adalah
tafsir menggunakan pendekatan tradisi Yahudi. Apakah itu Oke. tidak dilakukan gereja Anda? Oke, gini. Bahkan ketika Tuhan Anda dikatakan punya silsilah, itu pun mengutip tradisi Yahudi. Ketika Tuhanmu dikatakan punya silsilah dalam kitabmu padahal dia tidak punya bapak, kalian bilang itu kan ngikutin tradisi Yahudi. Oke, udah. Silakanlah. Nah, kenapa kalau saya membuat dari websitenya apa gereja-gereja kakak minta mana buktinya dia membilang kalau saya nggak nikah? Nggak kayak gitu juga lah. Apalah ini nih, tunjukkan dulu Tadi- lah situsnya. tadi- Ya buka tadi kakak buka kan bilang kayak gitu, Anda. kan? Enggak, udah tunjukkan aja situsnya dulu. Nggak bisa karena handphoneku ini. Bukan nggak bisa, Anda nggak pernah baca situsnya dulu karena Anda Saya cuma bacakan ya. ngaco. Oke, Silakan. saya bacakan. Silakan. Oke. Menurut pandangan tradisional dari gereja-gereja Kristen, Yesus tidak pernah menikah dan hidup. Bacakan situsnya dulu. Apa ini, Bro? Dari situs apa itu? Dari situs itu ke apa? Dari Google. Nama situsnya apa? Bentar. Aduh, macam. Oh. Ya Mika, silakan Mika. Apa yang mau kau sampaikan Mika, hantu belau? Ang 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 Kau udah berubah suaramu Mika. Hatiku gembira, Gembira, Mika iya, tak berdaya karena suaranya sudah tidak ada. Si Mika ternyata pria juga wanita, tak pakai celana kemana-mana. Ang 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 ang. Silakan, Bro. Sebenarnya ini tuh temanya Yonatan Nandar, tapi saya untungnya udah punya data-data. Kenapa Yonatan Nandar itu tidak dulu Yonatan Nandar itu, Bro, Yovela ya. Dia dilaporkan ke kantor polisi karena membawa materi ini. Ternyata dia tidak jadi ditahan karena dia bisa menjelaskan kepada penyidik bahwa yang dia sampaikan itu ada dasarnya. Nah, sedangkan ketika dia berhadapan dengan penyidik saja dia bisa membuktikan ada dasarnya, maka Anda sebagai seorang Kristen di sini, kalau dasar Anda mengatakan tidak pernah menikah karena tidak tertulis, saya juga bisa katakan dia tidak pernah cebok karena dia tidak pernah tertulis cebok. Maka gagal parameter itu. Maka untuk membuktikan dia tidak pernah menikah, coba tunjukkan fakta otentik, apa kira-kira indikator dia tidak menikah. Gitu loh, Bro. Karena apa? Anda hanya mendapatkan informasi tentang Yesus itu hanya selama 3 tahun kehidupannya, begitu, Bro. Enggak juga. Lah, Dia coba waktu saya dilahir- tanya. waktu Ketika dilahir. Yesus dilahirkan, yang mengatakan Yesus dilahirkan itu siapa? Yang menceritakan kelahiran Yesus siapa? Kenapa? Yang menceritakan kepada Anda sampai Anda tahu Yesus dilahirkan begini begitu tuh siapa yang menceritakan kepada Anda? Yang tertulis di Alkitab dijelaskan sama guru-guru sekolah minggu. Iya, kitab Anda itu kan tidak jelas siapa penulisnya, Bro. Nah, murid-murid Yesus itu ditemui Yesus ketika Yesus di usia 33 tahun, 30-an tahun. Ya, waktu Yesus kecil tidak ada muridnya yang berteman dengan dia, sehingga aneh rasanya kalau ada orang menceritakan kehidupan Yesus waktu kecil sementara Yesus tidak pernah menceritakan kehidupan dia, kecuali ada bukti dia menceritakan kehidupannya. Makanya ini disebut dengan mengarang. Nah, bagi Anda, kalau kitab Anda itu adalah parameter kebenaran, mari kita buktikan betul tidak klaim itu. Anda berpatokan kepada kitab Anda sebagai kebenaran. Mari kita buktikan Anda tidak hipokrit. Bagi saya kan, ya enaknya kan begini, saya sedang membukti. Cara kalian memahami kitab kalian, itu juga bisa berkonsekuensi logik Yesus menikah. Kenapa? Selama ini kalian menggunakan tradisi Yahudi. Loh kenapa ketika ada skolar-skolar yang menggunakan tradisi Yahudi justru nggak boleh? Kan lucu. Kan lucu kan? Kok lucu? Lucu di mana? Ya iyalah. Tidak tertulis Yesus adalah Allah. Kalian percaya dia Allah. Tidak tertulis dia lahir tanggal 25 Desember. Kalian percaya dia lahir tanggal 25 Desember. Tidak tertulis Tritunggal. Kalian percaya. Artinya kan ada yang tidak tertulis kalian imani. Kenapa? Oh itu kan berdasarkan ini, itu, ina, itu.
Nah, Oke. tapi ketika saya Gini. tunjukkan Saya akan secara mengaku, indikator, saya akan mengakui di situ saya nggak paham ya, karena saya nggak kebetulan bukan ahli Alkitab ya. nah Mungkin makanya kan saya suruh tadi Anda belajar, bro. Anda kan makanya, bro, Anda kan di sini bertanya saja ke saya, bukan membantah saya kapasitasnya. Karena kalau Anda mau membantah saya mau antitesis. Kalau antitesisnya sudah ada, saya terima kekalahan ini, saya kalah. Bilang saya besok saya nggak mau lagi bahas Yesus menikah, bro. Gitu loh. Kalau Anda bisa menunjukkan antitesisnya. Karena antitesis itu adalah kontra dari pernyataan saya yang bisa Anda buktikan dalil-dalilnya gitu loh. Itu baru namanya diskusi yang berwawasan dan juga berlandasan. Saya kan di sini kan seorang muslimah. Saya di sini tidak menyatakan bahwa Yesus menikah. Ini kan konteksnya pertanyaan itu. Coba Anda baca itu. Kan ada tanda pertanyaan. itu makanya saya bilang ini pertanyaan, oke lah. Nah, jadi ketika saya menunjukkan bukti-bukti indikator dia menikah, silahkan Anda bantah menggunakan antitesis. Tapi kalau tidak ada antitesisnya, maka Anda pelajari dulu cara membantahnya gitu loh. Source-nya apa? Anda bawa tadi situs Google itu dari mana? Kalau saya kan dari Sarapan Pagi Biblikal, dari beberapa institut. Ini ada institut apa nih namanya nih? Ini ada namanya Bloodline of the Holy Grail, yaitu Genius. Tapi dari tesisnya tadi, Yesus punya anak nggak, Kak? Itu ada tuh Yesus punya anak Tamar, Yesus, Justus, Joseph. Ini kan di sini dikatakan ini family tree. Yesus Kristus. Di sini malah dikatakan Yesus Christ lagi. Ini namanya situs jwgenenet.org. Silakan Anda cross check sendiri. Harusnya kalian bangga loh Tuhan kalian nikah, berarti laku loh. Ska, gini loh, bukan soal bangga atau enggak. Ya kebenaran aja sih sebenarnya. Kalaupun dia tertulis nikah, ya kita sah-sah aja, nggak masalah, namanya manusia. Ya kita kan di sini diskusi, bro. Di sini diskusi itu kan kita membawa paradigma. Paradigma. Oke. Ketika nabi kami nikah kalian permasalahkan, ketika kami ajukan nabi kalian nikah kalian permasalahkan. Itulah kadang-kadang lucunya orang. Nggak ada saya permasalahkan itu kan ya. Bukan Anda, yang Kristen yang lain lah. Oke, yang di YouTube ya, saya udah istirahat, udah jam berapa ini, udah kelewatannya. Baik, ini YouTube, saya close dulu. Silakan si Mika dilanjut ya. Nek, kamu udah moderator belum? Udah, aku capek Yaudah. juga. Aku 5 koma lagu satu hari Teman-teman ini. tolong di follow akun MJ Jun ini, teman-teman yang 6.900 orang ya. Tolong mohon di follow akun MJ Jun. Akunku juga. Karena Saya akun juga Tante ya, Mika saya juga di iyalah. Di Ya, follow akunnya Tante Yovel ini Mika, follow teman-teman juga. ya. Diblokir akunnya Tante Mika ini, tolong teman-teman ya, dan di follow akunnya MJ Jun ya. Thank Karena you. MJ Jun ini nanti akunnya akan menjadi akun Mesia official ya. Dia akan menjadi akun Mesia official nanti. Dia akan membuka lapangan apa namanya diskusi juga ya. Nanti saya di situ juga narasumbernya. Silakan dibantu. Kalau aku besok rencana akan gabung dengan Bang Sueb membahas tentang bahasa asli Bible mereka, terus tentang Bible mereka yang dikurangi, yang ditambahi, yang dibawa data oleh Bang Adriansa. Pokoknya pertama siang gosip, yang kedua baru ilmu malam. Jadi aku close dulu yang di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tuh kali pun aku nggak marah aku nanti. Makasih ya Kak Yonata, makasih ya semua. Ya, oke bro. Malam. Ya, selamat malam ya Vela. Sorry ya, saya keras kepada istri Anda. Tolong sampaikan pada istri Anda, jangan keluarkan diksi-diksi yang tidak ada ininya, tidak ada korelasi dengan diskusi kita. Karena saya kalau terkait tentang agama saya akan keras sekali ya. Kecuali saya menghujat Tuhan kalian. Kalau saya menghujat Tuhan kalian, saya boleh kok kalian maki, nggak apa-apa. Tapi kalau saya menyampaikan ilmu, jangan di sini korelasinya tidak apple to apple gitu. Karena saya bisa bolak-balikan itu nanti. Oke, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Yovela Kids ya, sehat selalu. Sama-sama. Namanya kita diskusi bukan berarti kami memaksakan pandangan kami. Kita di sini berbagi informasi. Kalau kalian tidak percaya tidak apa-apa. Kita di sini kan tidak memaksakan pendapat, tidak memaksakan kehendak, oke? Kita hanya berusaha untuk menampilkan apa yang sedang menjadi perdebatan, informasi yang beredar. Kalau memang tidak bagus, tidak ini, dibantah saja. Malah saya kan bilang nih, kalau ada bisa kalian membuktikan dia tidak pernah menikah dan segala macam, saya tidak akan pernah. Ini kan bukan materi saya, ini materi Nandan. Saya tidak akan membahas ini. Dari dulu saya tidak pernah membahas Yesus menikah loh. Kenapa? Bagi saya itu tidak penting bagi saya, tapi bagi Yonatan Nandar itu penting karena itu materi kajian dia. Begitu ya.
Sebenarnya kalau tema saya dari tadi itu kan umat Kristen bertanya saja tentang agama saya. Sebenarnya begitu tadi. Oke Kak. Thank Cuman you, karena thank saya di Komanandar kan ada datanya di sini gitu. you. Oke. Makasih ya Kak. Siap-siap bro, sehat-sehat selalu ya. Oh, Ya sehat-sehat, semoga tercerahkan. Semoga nanti naik lagi ke sini kalau sudah ada tema yang mau diangkat, mau diskusi sama saya boleh ya. Tapi Siap, kuasai siap. dulu kitab Anda bro. Yo, makasih yo. Oke saya mau istirahat dulu.